Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazar Septiana dengan nomor NIM 23051204408. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa sih pengertiannya? Untuk pengertiannya sendiri, infrastruktur jaringan mengacu pada hardware dan software yang memungkinkan konektivitas jaringan dan komunikasi antara pengguna, perangkat, aplikasi, internet, dan juga banyak lagi. Kemudian untuk model jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Berdasarkan cakupan wilayah, ini ada 4 model jaringan. Yang pertama adalah PAN Personal Area Network, kemudian LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan juga One Wide Area Network. Apa sih untuk pengertiannya? Untuk pengertiannya sendiri, PAN adalah jaringan di sekitar satu orang. Ini terdiri dari handphone atau ponsel pintar, smartphone, laptop, tablet, teknologi yang dapat dikenakan atau perangkat digital pribadi lainnya. Untuk contohnya sendiri, seperti menghubungkan handphone dengan laptop dengan menggunakan Bluetooth atau menghubungkan laptop dengan headset Bluetooth itu juga bisa. Kemudian untuk LAN sendiri, LAN adalah jenis jaringan kecil yang digunakan di rumah, perusahaan, sekolah, atau area kecil yang lain. Jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi file, berbagi sumber daya, komunikasi di area kecil. Itu juga digunakan untuk berbagi koneksi internet di mana saja. Misal saja jaringan di perusahaan Anda, tempat Anda berbagi informasi atau berkomunikasi dengan kolega Anda. Itu adalah LAN. Untuk contohnya sendiri, untuk LAN, bisa menggunakan sharing printer antara satu PC dengan PC yang lain. Kemudian untuk MAN adalah jenis jaringan lain yang lebih besar dari LAN dan lebih kecil dari WAN. Ini mencakup wilayah jarak menengah, dengan kata lain beberapa mile. Dengan karakteristik tersebut, suatu MAN dapat mencakup kampus, suatu wilayah, atau bahkan kota. Kemudian untuk WAN atau Wide Area Network itu adalah jenis jaringan terbesar yang digunakan dalam jaringan komputer. Ini mencakup wilayah geografis yang luas. WAN juga dapat menghubungkan jaringan kecil dan menengah lainnya seperti LAN dan MAN. Terkadang beberapa orang menyebut WAN itu sebagai internet. Untuk cakupannya sendiri atau jangkauan dari model-model tersebut, PAN itu kurang dari 10 meter. Untuk LAN antara 10 meter dengan 1 kilometer. Kemudian untuk MAN kurang dari 10 kilometer, sedangkan untuk WAN antara 100 kilometer hingga 1000 kilometer. Kemudian untuk model jaringan berikutnya adalah model jaringan berdasarkan akses. Ada dua, yaitu internet dan intranet. Untuk pengertian dari keduanya, internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak jauh. Untuk contohnya sendiri, pada saat kita melakukan akses ke Google Mail atau juga bisa untuk ke Yahoo atau searching di internet. Kemudian untuk intranet, intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya seperti suatu email di perusahaan yang hanya bisa dibuka menggunakan jaringan perusahaan saja. Apa sih perbedaan internet dan intranet? Untuk internet sendiri itu jaringannya sangat luas, internasional bahkan sedunia. Kemudian untuk perbedaan yang untuk ciri-ciri yang kedua, itu memiliki jaringan yang kuat. Kemudian perkembangannya juga sangat pesat dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk intranet sendiri, jaringannya kecil dan sempit, jadi hanya mencakup wilayah lokal. Kemudian untuk perkembangannya lambat, biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan yang lain. Untuk model selanjutnya, ini adalah model jaringan dengan penggunaan kabel atau
bukan kabel. Ada dua modelnya, yaitu wired network atau jaringan menggunakan kabel dan wireless network atau jaringan nirkabel. Untuk jaringan dengan kabel menggunakan media kabel seperti twisted pair atau UTP atau juga fiber optik untuk menghubungkan suatu perangkat komputer dengan perangkat yang lain. Kabel tersebut berfungsi untuk mentransmisi data pada suatu jaringan dalam bentuk sinyal listrik. Kemudian untuk jaringan nirkabel sendiri itu tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi melainkan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang infrared. Perangkat-perangkat wireless saling terhubung dan berkomunikasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa harus terhubung secara fisik ke titik akses atau router. Berikut kelebihan dan kekurangan dari wireless dan juga wired network. Untuk kelebihan dari wireless sendiri, untuk instalasinya lebih mudah, kemudian untuk jangkauannya luas. Maksud jangkauan luas di sini karena dia tidak terbatas pada panjang kabelnya. Kemudian untuk biaya instalasi dan perawatan juga lebih murah. Selain kelebihan tentu saja juga ada kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri itu dia rentan akan keamanan. Kemudian rentan terjadinya gangguan, jangkauannya juga terbatas. Maksud jangkauan terbatas di sini apabila di antara device dengan device yang lain, misal antara AP WiFi dengan user atau handphone, misal ada tembok ataukah ada pohon, itu akan mengganggu sinyalnya atau sinyalnya akan menjadi lemah. Kemudian untuk kapasitas jaringannya sendiri juga terbatas. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel, kelebihan terlebih dahulu untuk tingkat keamanannya relatif lebih tinggi, kemudian koneksi stabil dan transfer data juga cepat. Minim terjadinya gangguan sinyal karena dia menggunakan kabel, kemudian untuk biaya pemasangan yang murah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, untuk pemasangan jaringan kabelnya itu rumit, cenderung lebih rumit. Kemudian untuk perluasan area jangkauan membutuhkan biaya tambahan karena pada saat perluasan area jangkauan akan menambahkan akan membutuhkan tambahan kabelnya dan juga untuk misal switch-nya atau routernya. Kemudian selain itu juga rentan terjadi kerusakan kabel, misal karena terkena air pada saat musim hujan atau bisa juga terkena hewan pengerat dan juga karena penyebab yang lain. Kemudian selain itu untuk mobilitasnya juga terbatas karena terbatas pada panjang dari kabelnya sendiri. Kemudian untuk topologi jaringan. Nah, untuk pengertian dan fungsi dari topologi jaringan. Untuk pengertiannya, topologi jaringan komputer itu adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Untuk struktur atau jaringan yang digunakan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian untuk fungsi dari topologi jaringan komputer sendiri itu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Berikut macam-macam dari topologi. Yang pertama adalah topologi ring, kemudian bus, mesh, star, kemudian tree, peer-to-peer, linear, kemudian topologi hybrid. Untuk topologi ring atau sering disebut topologi cincin itu adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam bentuk rangkaian seperti cincin atau melingkar. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kemudian untuk topologi bus, untuk topologi jaringan ini lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Kemudian untuk topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch.
Untuk yang berikutnya adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Misalnya seperti eh, dia akan tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Dan juga tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Kemudian untuk yang berikutnya adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi jaringan ini sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer saja. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kemudian untuk yang berikutnya adalah topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut, umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kemudian untuk yang terakhir adalah topologi hybrid. Dalam gabungan topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Begitu untuk penjelasan saya mengenai model-model jaringan atau infrastruktur jaringan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.